Kondisi korban dengan rangkaian perbuatan sebelum dan sesudahnya, serta perbuatan pada saat melakukan, maka bisa jadi ini adalah... Kok bisa ya ada manusia setega itu sama perempuan? Di mana ada sang pelaku yang tega melakukan hal menyeramkan terhadap bininya sendiri sama yang ada di dalam perutnya. Pokoknya kisah kali ini benar-benar menyedihkan banget. Buat yang gak kuat bisa di skip aja ya. Sebelum menuju ke kisahnya, AA mau ngasih tahu dulu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu pukul 2 siang. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Wanita yang harus mengalami hal gak mengenakan itu bernama Nur Atika atau biasa dipanggil Nuri. Dia berusia 33 tahun pada saat itu dan lahir pada tahun 1982. Seperti pada wanita umumnya, Atika memiliki tinggi 160 cm, berhijab, paras cantik dan berkulit putih. Dia terlahir dari seorang ibu bernama Ida sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara yang tinggal di desa Kadu Jajar, Kampung Warung Aseng, Malimping, Lebak, Banten. Atika dikenal sejak kecil sebagai anak yang rajin dan mandiri. Hal itu terbawa hingga dia remaja dan dewasa. Hingga dia pun bertemu dengan seorang pemuda bernama Tony yang gak jauh dari rumahnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah selama 2 tahun lamanya. Dari pernikahan itu, terlahirlah 2 anak perempuan cantik yang bernama Ervina Anggraini, 15 tahun, dan Elsa Najwa berusia 11 tahun. Sejak memiliki anak, Tony mulai berubah dari sosoknya yang ia kenal, hingga pada akhirnya Tony pun ketahuan berselingkuh. Walaupun saat itu Atika sedang hamil anak keduanya, dia pun tetap menginginkan untuk berpisah. Atika yang terbiasa mandiri, sadar menjadi single parent gak membuatnya menyerah. Segala cara dilakukan demi bisa menghidupi kedua buah hatinya. Atika pun akhirnya memutuskan untuk merantau menjadi TKW ke Arab Saudi hingga 3 tahun lamanya. Setelah itu, Atika memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Saat kembali itulah, hubungannya dengan Tony sang mantan suami kembali membaik. Tetapi hubungan itu gak berlangsung lama. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah kembali. Atika yang memang memiliki paras wajah yang cantik, walaupun dia janda, namun usianya masih muda, banyak menarik pria untuk mendekatinya. Dan salah satu pria yang bernama Abudin berhasil meluluhkan hatinya. Mereka pun memutuskan untuk menikah, namun pernikahan itu gak berlangsung lama, hanya berjalan 4 bulan. Pada akhirnya, mereka pun harus berpisah pada saat usia 31 tahun. Atika udah 2 kali menjadi janda. Atika harus berjuang untuk hidup dan kedua anaknya. Ada tawaran datang dari teman lamanya untuk menjadi pelayan di sebuah restoran masakan Padang Gumarang yang beralamat di Jalan Raya Serang, kilometer 18 Cibadak, Kabupaten Tangerang. Atika yang udah terbiasa merantau jauh ke negeri Saudi pun langsung tanpa banyak basa-basi bekerja di tempat itu. Tawaran itu pun disambut oleh Atika demi meraup rupiah. Atika yang udah memiliki jam terbang kerja tinggi sebagai pekerja dan udah terbiasa menghadapi orang asing saat bekerja di rumah makan Padang dengan sangat cepat, beradaptasi secara baik, dan menjalani pekerjaan dengan cekatan serta terampil sesuai yang diharapkan oleh bosnya. Namun kehidupan indahnya harus mengenaskan ketika dia bertemu dengan seorang pria bernama Agus. Agus Kusmayadi, pria berusia 31 tahun saat itu, lahir dari pasangan Dulgani dan Entin Kartini. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pria yang memiliki kulit sawo matang, bertinggi 167 cm, berdomisili di Sadeng, Bogor, Jawa Barat. Agus dikenal sebagai sosok pekerja keras. Dia pun pernah bekerja sebagai pelayan di salah satu rumah makan Padang. Hal itu merupakan pengalaman berharga buatnya yang bisa menaiki step karirnya pada usia 19 tahun. Dia pun bekerja di rumah makan Padang Sari Minang yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jakarta Pusat pada tahun 2004. Saat bekerja di sana, dia menjalani hubungan dengan seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya bernama Yeni. Agus yang terkenal playboy, sejak itulah dia mulai berkenalan dengan berbagai macam wanita. Banyak yang terpikat karena kelembutannya. Pada tahun 2006, saat Agus berada di Sadeng, Bogor,
Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Tuti Agustina. Sejak pandangan pertama, Agus dan Tuti sama-sama jatuh hati, dan pada tahun 2007, mereka pun memutuskan untuk menikah. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki tepat pada tahun 2009. Sejak Agus memiliki anak, Agus memilih bekerja untuk gak jauh dari keluarga. Dia pun sempat menjadi penambang liar bongkahan emas beberapa saat. Namun karena bukan passionnya dia, akhirnya Agus hanya menjalani profesi sebagai penambang liar, hanya bertahan 1 tahun lamanya. Dia pun kembali bekerja di restoran Padang. Berbekal pengalaman yang sebelumnya ia miliki, Agus dipercaya untuk menjadi koki di rumah makan Padang di Bekasi. Namun gak lama dari situ, dia mendapatkan penawaran untuk menjadi kepala koki di sebuah restoran masakan Padang yang baru buka cabang di Surabaya, tepatnya pada tahun 2011. Dia pun segera pergi ke Surabaya. Setibanya di sana, setelah menjalani pekerjaan itu, jiwa playboynya kembali meronta-ronta. Dia pun berpacaran dengan rekan kerjanya, seorang waiters bernama Manda. Agus mengaku jika dia adalah lajang. Hubungan itu tanpa diketahui oleh istrinya yang di Bogor. Hubungannya dengan Manda pun gak lama, karena Agus harus pindah bekerja ke Malang. Agus pun juga mendapatkan tawaran untuk bekerja di rumah makan Padang Gumarang, Kabupaten Tangerang. Juli 2015, Agus diperkenalkan kepada seluruh pegawai restoran sebagai kepala rumah makan Gumarang. Di sanalah awal perkenalannya dengan sosok wanita cantik, yaitu Nur Atika. Awalnya semua berjalan normal, layaknya atasan dan bawahan. Namun demikian, Atika akan dipindah ke rumah makan Gumarang Taruna Cikupa. Walaupun mereka berbeda tempat, namun mereka masih intens berkomunikasi. Yang awalnya komunikasinya hanyalah seputar pekerjaan. Lambat laun, hubungan mereka berdua mulai ke hal-hal yang intens, seperti keurusan pribadi mereka. Bulan Agustus 2015, saat itu Atika menghubungi Agus dengan maksud untuk curhat. Hal ini pun disambut baik oleh Agus, yang kemudian mengajaknya bertemu di KFC Citra Raya Cikupa Tangerang. Di dalam pembicaraan itu, Atika mengakui dia adalah seorang janda beranak 2, namun Agus mengaku kalau dia masih bujangan. Kemudian mereka pun bersepakat untuk mencari tempat tinggal kontrakan di dekat pasar Cikupa. Atika yang merupakan seorang janda mencari sandaran hati seorang pria yang bisa menerima apa adanya. Sementara untuk Agus sendiri yang memang mengetahui jika Atika adalah janda dan memang dia pun adalah seorang playboy, melihat pesonanya Atika, pikirannya udah mulai traveling kemana-mana. Pada akhirnya Agus berhasil meluluhkan hati Atika. Cinta mereka pun berdua bersemi. Mereka memutuskan untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan enak-enak. Akhirnya Agus pun menikahi Siri Atika. Tetapi Agus ini merupakan pria yang udah memiliki istri dan anak. Pulang ke Bogor hanya 1 bulan sekali, tetapi dia bisa mengatur komunikasinya dengan istri dan Atika yang membuat mereka berdua nggak menyadari jika telah tertipu oleh kelembutan Agus. Hingga 7 bulan lamanya, Atika pun mengandung anaknya Agus. Namun sejak tanggal 3 April 2016, hubungan mereka mulai renggang. Mereka sering ribut dikarenakan kehamilan Atika udah masuk usia 5 bulan. Dia mulai menuntut untuk diperkenalkan ke pihak keluarganya Agus. Namun Agus selalu beralasan dan belakangan diketahui jika Agus sering telat pulang ke rumah hingga menambah kecurigaan Atika. Ditambah lagi ketika Agus memberikan uang yang diberikan oleh Agus sangatlah kurang dan sering terjadi perdebatan antara Agus dan Atika. Pada saat itu, Agus masuk kerja dengan wajah yang sangat kusut untuk meringankan bebannya. Tercatat pada tanggal 7 dan 8 April, Agus curhat kepada Valen dan Erik yang merupakan rekan kerjanya. Dia menanyakan apakah menghabisi orang dosa atau enggak. Pada tanggal 10 April 2016, tepatnya pada pukul 8 pagi, sepulangnya Atika membeli sarapan untuk Agus. Di pagi itu, mereka kembali ribut karena Atika meminta pulang ke Banten ke rumahnya. Agus yang dalam kondisi bingung hanya bisa menjawab, "Iya, sabar dek." Hingga puncaknya pada pukul 10 pagi, akhirnya terungkaplah jika Agus telah memiliki istri. Di saat itulah emosi Atika pun memuncak, hingga terlontar kata-kata kasar keluar dari mulutnya Atika. Agus yang mendengarkan hal itu, emosinya langsung gak terkendali. Ia mendorong Atika hingga terjatuh
lalu membanting tubuh hamilnya. Di saat posisi di lantai, Agus pun menjerat leher Atika menggunakan kedua tangannya. Ia sempat berontak dan berteriak meminta tolong sebanyak 2 kali. Panik takut terdengar oleh tetangga, Agus mengeraskan jeratan ke lehernya Atika selama 30 menit hingga meregang nyawa. Pada malam harinya, sekitar pukul 7:30 malam, Agus mulai berpikir untuk melakukan mutilasi demi menghilangkan jejak pembunuhan itu. Agus pun mengangkat tangannya sambil memegang golok. Dia pun perlahan mengiris dan memotong kedua tangan Atika, lalu memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam besar yang sebelumnya dia beli. Setelah itu, pada pukul 10 malam, Agus menghubungi Erik. Sesampainya di sana, Erik pun menunggu di luar. Lalu Agus mengambil potongan tangan yang udah dibungkus keluar kontrakan dan menyerahkannya kepada Erik. Agus mengendarai motor menuju ke tempat pembuangan sampah Tiga Raksa. Setelah itu, untuk menenangkan pikirannya, Agus pun tidur di mes rumah makan Gumarang. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 11 April 2016 pukul 7 pagi, Agus kembali ke kontrakan untuk membersihkan darah dan jejak kaki, lalu melanjutkannya pada pukul 4 sore. Agus memotong kedua kaki dari Atika dan hanya tersisa tubuh Atika dengan sang jabang bayi di dalam rahimnya. Agus membungkusnya dengan plastik dan menyimpannya di kamar mandi, lalu menyemprotkan pewangi ruangan untuk menghilangkan aroma amis darah ke seluruh ruangan kontrakan itu. Setelah sehari terlewati, potongan tubuh Atika mulai mengeluarkan aroma busuk dan tercium oleh tetangga terdekatnya. Ditambah lagi, penghuni kontrakan beberapa hari nggak terlihat. Semakin bertambahlah kecurigaan dan kekhawatiran itu. Tetangganya pun memutuskan untuk melaporkannya ke ibu kos dan melaporkannya juga ke polisi. Saat polisi mendobrak dan mengecek ke dalam, ditemukan di dalam kamar mandi potongan tubuhnya Atika, dan itu merupakan sumber bau busuk itu. Polisi pun segera melakukan evakuasi jenazah untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun sehari penemuan mayat itu, ada tetangga korban yang kerasukan arwahnya Atika dengan mengatakan, "Di mana kaki saya? Saya orang lebah. Tolong temukan anggota tubuh saya." Sejak saat itu, kontrakan yang memiliki 17 pintu, satu persatu penghuni kontrakan memilih untuk pindah. Sehingga 17 pintu kontrakan tersebut gak berpenghuni sama sekali. Polisi pun akhirnya menemukan petunjuk jika Agus bekerja di rumah makan Gumarang. Di sana pegawai restoran pun memberikan kesaksian jika Agus beberapa hari gak masuk kerja. Valen dan Erik pun memberikan kesaksian. Bahkan Erik memberi kesaksian jika Erik pernah mengantarkan Agus membawa kresek hitam besar yang berisi tangannya Atika. Erik pun kemudian menunjukkan lokasi pembuangan anggota tubuh Atika dan berhasil ditemukan 2 tangannya. Namun naasnya, 2 kakinya hingga saat ini pun belum dapat ditemukan. Erik akhirnya dijadikan tersangka karena membantu Agus membuang jasad tersebut. Polisi pun mempunyai bukti kuat bahwa Agus adalah pelakunya. Polisi kemudian menyebarkan DPO pencarian orang. Kabar pencarian Agus menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Hingga pada akhirnya, polisi pun mendapatkan telepon ada yang melihat Agus berada di Surabaya. Ternyata Agus menemui mantan kekasihnya, yaitu Manda. Dia mengaku kangen dan minta dicarikan kerja di Surabaya. Polisi pun berhasil melacak dan mengintai keberadaan Agus di Surabaya. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, pukul 9 pagi, Agus datang ke rumah makan Padang Salero Bundo, Surabaya. Dia menemui temannya untuk mencari pekerjaan. Saat itulah datang mobil berwarna hitam yang ternyata keluarlah polisi menggunakan pakaian biasa mendekati Agus dan langsung menangkapnya. Agus pun segera dibawa ke Jakarta. Pada saat diinterogasi, Agus mengaku gak sengaja menghabisi nyawa Atika. Agus sempat menangis dan mencium kening jasad Atika saat ditunjukkan pihak kepolisian. Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya mendakwa Agus telah melakukan pembunuhan berencana dan dalang di balik semua ini. Sementara untuk Erik, didakwa telah membantu dan menutupi perbuatan gila Agus. Erik pun akhirnya dijatuhi vonis penjara selama 9 bulan oleh majelis hakim. Sementara untuk Agus, divonis selama 20 tahun penjara. Keputusan vonis hakim ini sempat memancing amarah keluarga Atika. Pihak keluarga kecewa dan marah karena sang pelaku hanya divonis 20 tahun. Mereka meminta agar Agus dihukum mati. Erik pun telah bebas pada tahun 2017, sementara Agus masih mendekam di penjara
hingga tahun 2036. Wah, keluar-keluar udah tua ya, Lur. Nah, itu dia tadi kisah memilukan dari seorang wanita bernama Atika. Jujur aja, jika kalian ingin berkenalan dengan seorang pria, sebaiknya diselidiki dulu nih latar belakangnya. Karena kan gak ada salahnya nih, Lur. Selama berbulan-bulan kenalan menjalin hubungan, bisalah dicari tahu latar belakangnya, biar gak zonk kayak si Atika. Tapi kalau menurut kalian gimana nih, Lur? Coba komentar di bawah ya. Mari bersama-sama kita mendoakan arwah korban semoga diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga gak lupa untuk keluarga korban yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. I'm Corna AA, and still